Apresiasi yang baik diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah atas pelaksanaan kegiatan Rakor yang dinilai penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota melalui Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah dengan Bapenda Kabupaten Kota dalam hal peningkatan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dan menggali sumber potensi pendapatan yang berada di Kabupaten Kota guna mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan dana bagi hasil pendapatan daerah. Untuk tahun 2020, dana bagi hasil kabupaten kota yang telah disalurkan adalah sebesar 393.411.273.821 rupiah. Dan Kabupaten Poso berada pada urutan ketiga dari 13 kabupaten kota se-Sulteng, ungkap Gubernur Longki Janggola. Hadirin beserta Forkom yang saya hormati, dari beberapa rekomendasi dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda BPKD Kabupaten Kota maupun para unit pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi serta unit kerja terkait lainnya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Telah difasilitasi melalui evaluasi APBD Kabupaten Kota dan akan dialokasikan anggarannya dalam struktur APBD Kabupaten Kota. B. Bapenda Provinsi telah menyampaikan keputusan Gubernur terkait target dan realisasi bagi hasil Kabupaten Kota. C. Kabupaten Kota melakukan kerjasama koordinasi dengan BPD Sulteng terkait pengadaan tapping box register melalui Gubernur. D. Diharapkan Kepala UPTD pendapatan untuk melakukan koordinasi dengan Kabupaten Kota terkait data objek kendaraan yang telah ditetapkan dengan Kepala Badan Pendapatan. E. Melakukan koordinasi dengan Dinas SDM dan Dinas PTSP Provinsi terkait data objek pemegang IUP bantuan dan pemegang IUP Minerba. F. Melaksanakan sosialisasi terkait pajak daerah di beberapa kabupaten kota. G. Menetapkan jadwal rencana monitoring dan evaluasi secara bersama Dinas SDM, Dinas PTSP terkait objek pemegang IUP, Minerba dan kewajiban lainnya terhadap SKK Migas. H. Penyampaian surat gubernur penegasan kepada Bupati Wali Kota mengenai data BBM oleh perusahaan yang ada di wilayah masing-masing. I. Menyampaikan surat gubernur kepada kabupaten kota terkait sinkronisasi data dana bagi hasil. Langkah-langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah, sehingga berdampak terhadap peningkatan penerimaan dana bagi hasil kabupaten kota yang telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 9 tahun 2020 tentang dana bagi hasil pajak daerah bagi kabupaten kota beserta pelaksanaan. Beserta rakor hadirin yang saya hormati, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan dana bagi hasil realisasi dari target yang ditetapkan semula 467.450.400 rupiah dan terrealisasi sebesar 451.181.133.028 rupiah. Terjadi pelampauan sebesar 34.715.782.628 rupiah atau pelampauan sebesar 0,83%. Semua ini merupakan upaya dan hasil kerja keras oleh pihak kabupaten kota dalam bersinergi dengan Bapenda Provinsi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berdampak pada meningkatnya dana bagi hasil bagian kabupaten kota. Untuk tahun 2020, dana bagi hasil kabupaten kota yang telah disalurkan adalah sebesar 393.411.273.821 rupiah. Adapun rincian kurang salur kabupaten kota sebagai berikut. Untuk Kota Palu, kurang salurnya sebesar 11.917.988 rupiah. Kabupaten Barimo sebesar 5.492.751.612 rupiah. Kabupaten Poso kurang salur sebesar 5.411.999
rupiah. Kabupaten Morowali sebesar 3.856.457.112 rupiah. Kabupaten Magai sebesar 6.418.995.288 rupiah. Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 2.591.991.648 rupiah. Kabupaten Toli-Toli sebesar 4.263.415 rupiah. Kabupaten Buol sebesar 2.103.429.488 rupiah. Kabupaten Tujuh Una sebesar 3.512.070.740 rupiah. Kabupaten Donggala sebesar 4.377.095.099 rupiah. Kabupaten Sigi sebesar 3.279.451 rupiah. Kabupaten Banggai Laut sebesar 2.336.128 rupiah. Kabupaten Morowali Utara sebesar 2.973.478.773 rupiah. Dan Kabupaten Poso berada pada urutan ketiga dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Dengan adanya peningkatan bagi hasil penerimaan pajak daerah ini, kami harapkan pemerintah kabupaten kota dapat berperan aktif untuk membantu pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, serta sinergitas dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna terwujudnya peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah. Saya berpesan kepada seluruh peserta rakor agar fokus dan memanfaatkan dengan baik forum ini, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses. Tidak lupa saya himbau untuk tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan yang berlaku selama pelaksanaan rakor maupun aktivitas kita sehari-hari agar pandemi ini segera berlalu. Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Poso Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwang menyampaikan bahwa kegiatan Forkom pendapatan kelima dengan tema mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sejalan dengan visi dan misi kami di Kabupaten Poso, khususnya misi kelima yaitu Poso Pakaroso, dengan tekad mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai tuan rumah rapat koordinasi Forum Komunikasi Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah yang kelima, tentunya kami sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan berusaha melaksanakan tanggung jawab sebagai tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami dapat merasakan bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan ini akan ikut menumbuhkan kepercayaan masyarakat di tengah situasi pandemi ini untuk dapat terus berkarya melakukan berbagai aktivitas yang positif yang memacu pertumbuhan ekonomi kita, dengan tentunya tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, karena geliat ekonomi masyarakat inilah yang harus kita jaga dan selamatkan bersama, sehingga daerah-daerah di Sulawesi Tengah dapat terus maju dan berkembang. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Forkom pendapatan yang kelima tahun ini mengambil tema mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sejalan dengan visi dan misi kami di Kabupaten Poso, khususnya misi yang kelima, Poso Pakaroso, dengan tekad mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap melalui kegiatan Forkom ini, pengelolaan pendapatan daerah akan melahirkan inovasi-inovasi baru yang membawa perubahan pada peningkatan layanan publik di bidang perpajakan daerah,
sehingga tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak semakin meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah kita. Kami juga berharap Bapak Ibu dapat betah selama berada di Poso. Perlu kami laporkan bahwa situasi dan kondisi Poso saat ini tetap kondusif, aman, dan damai. Oleh karena itu, selama berada di Poso, sudilah kiranya Bapak Ibu meluangkan waktu untuk menikmati suasana kota Poso, serta Danau Poso dan sekitarnya yang memiliki objek wisata yang unik dan menarik dengan berbagai macam kuliner yang tersedia di wilayah ini. Ketika kembali ke daerah masing-masing, jangan lupa membawa oleh-oleh dari Poso. Panitia yang ada siap memfasilitasi Bapak Ibu selama di sini. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan Rakor adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Yang keempat, hasil kesepakatan Forkom pendapatan daerah Sulawesi Tengah keempat di Kabupaten Buol yang ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 970/2571 Bapenda tanggal 14 September 2020 perihal pelaksanaan Forkom pendapatan daerah tahun anggaran 2021. Humas Pemda Poso melaporkan.